فينا نعيدكن العيد بنسألكن ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة. زمانة عم تحلم، عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة. أرضي صغيرة مثلي صغير، ادولا السلام واعطونا الطفولة. أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا سلام. Mengenai bagaimana kita harus menyokong kemerdekaan Palestina, mulai dari tidak usah menjadi umat muslim ya, menjadi manusia pun kita senantiasa harus menyokong. Dan juga tadi dipaparkan juga tentang undang-undang dasar kita dan juga amanat presiden pertama kita terhadap Palestina, dan juga bagaimana kita menyikapi Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Mudah-mudahan senantiasa apa yang dipaparkan bisa kita resapi dan kita azamkan pada diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah senantiasa kita bisa berkontribusi atas kemerdekaan di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan dari para jamaah, mangga yang ingin bertanya silakan. Kita buka 3 pertanyaan. Ya, tadi sudah dijelaskan gitu ya secara jelas sama Ustadz bahwa masalah Palestina itu bukan hanya masalah agama tapi masalah kemanusiaan. Tapi apa yang saya lihat gitu ya Ustadz ya, yang di berita-berita mungkin Palestina, Gaza gitu di Indonesia, itu yang saya lihat malah yang umat Nasrani gitu ya, Kristen malah banyak yang mendukung Israel Ustadz. Dari komentator, dari perdebatan netizen itu, atau apa itu karena mereka memang dengki sama Muslim gitu ya, implementasi Al-Baqarah 120 atau gimana Ustaz? Atau hubungannya, padahal kan Yahudi kita lihat sendiri di mana Yerusalem pun mereka padahal benci sama umat Kristen gitu. Tapi di Indonesia ini, kita bicara di Indonesia itu malah banyak sekali yang dukung Israel. Mungkin segitu dulu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya sejarah dari akhir masa Khalifah Utsmani itu kan tahun 1924. Sementara pecahnya perang antara di Palestina dengan Israel itu tahun 1947. Artinya kan ada kekosongan kekuasaan gitu di Palestina. Dari tadinya di bawah Turki Utsmani sejak 1924 itu, nah, itu yang berpendapat kayak
apa seperti itu gitu kan. Selepas dari Turki Utsmani itu, Palestina itu mereka bilang jadi milik, belum ada ininya gitu, apa, belum ada deklarasinya gitu. Itu ada yang pendapat orang Yahudi yang seperti itu, sampai Israel apa mengambil tanah Palestina dengan cara peperangan gitu, Ustaz. Itu pohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hakimnya terkait dengan sikap orang-orang Kristen, ya memang yang lebih tahu mereka. Coba kita meraba-raba lah, karena memang ada sebagian ketidakpuasan mungkin dari teman-teman dari Kristiani, apakah itu mungkin terkait dengan 212 atau terkait dengan isu-isu sara gitu, yang sebetulnya di kita itu relatif lebih kecil isu-isu sara itu, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang ngomporin gitu. Karena seperti kejadian-kejadian bom Bali itu kan merupakan efek dari apa yang dilakukan oleh Amerika, ya, terhadap negara-negara Muslim, terhadap Afghanistan, terhadap Irak dan sebangsanya. Kemudian yang kebetulan di Amerika itu ya mungkin agamanya agama Nasrani gitu. Tapi sebetulnya yang dilakukan oleh teroris-teroris di Indonesia juga tidak, orang-orang yang menurut mereka teroris itu tidak menargetkan pengikut agama tertentu, ya. Yang jadi tujuannya itu hanya tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat berkumpul mungkin orang-orang Barat, orang-orang Amerika, orang-orang yang selama ini melakukan kedoliman terhadap kaum muslimin. Termasuk juga mungkin dalam kasus di kita mungkin yang paling sempat heboh gitu ya, kasus 212. Mungkin merasa gitu orang Nasrani tidak, sebagai minoritas, tidak diberikan peluang yang sama. Ya sebetulnya itu sesuatu yang normal gitu di belahan dunia manapun gitu. Kalau ada suatu pemilihan, ya yang mayoritas ya ingin dari pihak mayoritas lah yang memenangkan pemilihan itu. Sehingga seharusnya itu tidak menjadi suatu dendam yang berkepanjangan. Karena apa yang terjadi di Palestina itu dengan kasat mata gitu, itu adalah masalah pelanggaran kemanusiaan. Itu adalah kejahatan perang. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sikap tadi, ada sisi sikap agama, ukhuwah, itu tambahannya. Jadi ada kewajiban sebagai manusia, kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang pernah dibantu oleh Palestina. Tambahan lagi kewajiban sebagai mukmin, tambahan lagi kewajiban sebagai orang yang kewajiban terhadap Allahnya digugurkan gitu oleh orang-orang Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa, yang menjadi tameng dan perisai hidup gitu bagi Masjidil Aqsa. Jadi sebetulnya tidak proporsional, dan saya kira ini bukan motivasi agama gitu, karena Israel itu dia punya buzzer banyak sekali. Saya mungkin melihatnya bayaran itu, ininya juga besar, itu anggarannya besar, sehingga saya melihatnya lebih kepada faktor ekonomi.
lebih daripada itu. Dan ininya juga dalil-dalilnya ini dalil-dalilnya itu hampir seragam gitu, diulang-ulang saja gitu. Kayak seperti di dikte gitu, kayak di kayak talaki gitu. Kalau ini dari merekanya begitu sama gitu. Yang kedua terkait dengan kekosongan kekuasaan. Jadi memang posisi Palestina itu sama dengan posisi wilayah-wilayah yang lain gitu, yang di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Cuma daerah-daerah yang lain itu masih ada kerajaan-kerajaan yang eksis gitu, Ami Marwan itu. Ada yang eksis. Yordania, ayah Bani Hashim. Nah, termasuk juga Maroko itu Bani Hashim. Nah, kalau Mesir memang ada Raja Farauk dan Libya juga raja. Yang kemudian raja-raja ini banyak yang dikalahkan, ada yang dikudeta oleh militer. Kalau di Iran kan dikudeta oleh Syiah Khomeini kan. Kalau Irak dikudeta oleh militer, kemudian militernya dikudeta lagi oleh partai Ba'ath gitu. Kemudian kalau Hijaz, Jazirah Arabia itu yang perang adalah Syarif Hussein dengan Bani Saud gitu. Yordania nggak ada peperangan, jadi secara aklamasi kayaknya karena ini Bani Hashim ya, Raja Hussein waktu itu ya. Kemudian jadi di negara-negara kawasan Arab itu ketika ada kekosongan kekuasaan Bani Utsmani dan Kamal Atatürk ya, dia mendeklarasikan sebagai ya bukan khilafah lagi lah gitu, menjadi Republik Turki. Dan jadi yang raja-raja yang tadinya berwala gitu, yang loyal kepada khilafah akhirnya memproklamasikan jadi diri negara-negara sendiri-sendiri. Kebetulan Palestina itu memang nggak ada kerajaannya gitu ya. Tapi ada waktu masih khilafah Utsmaniyah itu wali kota gitu, disebutnya ada Yusuf Khalidi gitu, dan itu yang aktif gitu melawan orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi gitu, terhadap klaim bahwa Palestina milik Yahudi. Nah, tapi kan itu masih dalam proses perjuangan dan tidak ada dasar gitu. Kalaupun misalnya tidak ada kerajaan, kemudian belum ada republik yang diproklamasikan gitu, tidak jadi dasar untuk mencaplok gitu. Ya, karena orang Palestina juga dalam proses perjuangan untuk memproklamasikan itu. Dan permasalahan daerah-daerah yang terlepas dari penjajahan suatu bangsa itu, permasalahannya itu adalah mengkonsolidasikan diri mereka gitu. Afghanistan misalnya bisa mengusir Uni Soviet ya, sampai hancur itu babak belur itu Uni Soviet. Tapi menyelesaikan masalah mereka sendiri nggak selesai sampai sekarang gitu ya. Itu masalah kita. Masalah umat Islam gitu. Dan ini kita bersyukur kalau di Indonesia setelah bisa mengusir penjajah Belanda, kemudian Jepang, berbeda sukunya beda banyak, kemudian berbeda agama, bisa solid gitu. Ya, ini yang harus kita syukur. Di beberapa negara enggak, untuk ketika selesai gitu dari penjajahan suatu bangsa itu enggak langsung solid gitu, ribut. Ya termasuk ya kita nggak sebutkan lah satu-satu, semua rata-rata begitu. Nah, jadi kalaupun misalnya Palestina ada masa transisi gitu, ketika yang lain mendeklarasikan melepaskan diri karena ada raja-raja, memang di Palestina nggak ada raja gitu. Jadi kalaupun ini ya secara de facto harusnya tetap dia adalah bagian dari negara Turki. Cuma waktu itu Turki kan sedang kalah perang, jadi wilayahnya dibagi-bagi gitu. Tapi belum secara sah gitu, itu merupakan daerah yang kosong gitu. Ya proses lah dalam pendirian suatu pemerintahan.
ada beberapa negara juga tentunya dalam perjalanannya mendapatkan kemerdekaan. Memang kelebihannya Indonesia ini satu-satunya negara yang meraih kemerdekaan hasil berjuang sendiri, bukan hadiah gitu. Tapi kalau negara-negara persemakmuran itu rata-rata hadiah. Bukan rata-rata semuanya hadiah. Hadiah dari penjajahannya. Kita ini enggak. Bahkan memang Pak Bung Karno itu sempat percaya dengan PHP-nya Jepang. Makanya kalau tidak diculik, dibawa ke Kerawang, ke Dengklok gitu, ya mungkin belum tentu itu 17 Agustus itu menjadi hari kemerdekaan kita. Karena Bung Karno itu masih nunggu nunggu PHP dari Jepang. Para pemuda itu yang mendesak sudah deklarasikan. Ya, jadi Palestina juga mungkin posisinya masih loyal gitu ya ke Turki. Dan di situ memang tidak ada raja yang notabene kan raja-raja itu ambisinya lebih ini. Ya seharusnya banyak yang permasalahkan para sejarawan. Seharusnya itu kerajaan-kerajaan di sekitar Arabia itu, sekitar Turki itu ketika Turki mengalami kekalahan ya merapat solid gitu, bukan malah melakukan melepaskan diri gitu. Jadi kalau Palestina ya secara ini masih secara administratif, kemudian secara kewilayahan masih di bawah Turki waktu itu. Tidak kosong dari kekuasaan. Karena dia adalah wali kotanya itu Turki, diangkat oleh Turki. Kayak gitu aja, Ami Marwan, ya. Allah alam bissawab.